wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa kita akan mengkaji kajian kitab Sirah An-Nabawiyah dari kitab Khulasah Nurul Yaqin juz yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi daraini amin ila anqal. Yahudul Madinah adawatuhum lil muslimin ikhbaruhum anir rasul qabla al-bi'tsati. Munafiqul Madinah mu'ahadatul yahud. Lamma ra'at yahudul Madinah intashara al-islam fiha adharul adawata lil muslimin wa akhadu yastahiduna fi raddihim anil islam. Wa kanu min qablu yukhbiruna arabal Madinah binabiyyin yub'ats wa qad qaruba zamanuhu falamma bu'itha ista'dama ru'asa'uhum an yakuna an-nabiyyu minal arab wa kana yusaiduhum ala amalihim hadha jama'atun munafiqun min arabil Madinah yara'asuhum Abdullah bin Ubay bin Salul. Falamma ra'a ar-rasul minhum zalika aqada ma'ahum ahdan ala an la yu'tuh wa la yuharribahum wa la yata'arrada li dinihim. Amma al-munafiqun fakana yakbalu minhum ma dhahar wa yatruku ma batan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Madinah adalah kota yang menjadi tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di kota tersebut penduduk lokal atau penduduk asli mereka itu lebih dominan berasal dari keturunan Yahudi, dan banyak di antara mereka itu yang pada asalnya tidak senang dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka sudah mengetahui akan datang seorang manusia yang nantinya akan menjadi nabi terakhir dan rasul terakhir, dan dia akan masuk ke kota Madinah untuk menyebarkan dakwah. Oleh karena itu mereka mencoba untuk mempertahankan pemikiran dan keyakinan mereka agar tidak terganggu dengan jalan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tidak sedikit dari kelompok-kelompok orang Yahudi ini, mereka mengangkat satu persatu di antara ketua-ketua mereka untuk dijadikan sebagai orang-orang yang besar. Tujuannya tidak lain adalah untuk menandingi Nabi SAW. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW sudah memasuki kota Madinah dan sudah memulai membangun masjid dan dilanjutkan dengan peradaban Islam di tengah masyarakat, maka ternyata banyak di antara mereka justru lebih tertarik dengan Islam dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi Rasulullah SAW berhasil mempersatukan dan mempersaudarakan dua suku besar yang ada di kota Madinah. Suku yang pertama adalah suku Aus, suku kedua adalah suku Khazraj. Mereka
suka bermusuhan sampai bertahun-tahun dan tidak pernah berhenti kecuali setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah dan mempersaudarakan mereka. Disinilah muncul kebencian yang mendalam, kebencian yang berkepanjangan dari kelompok orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah Yahudi Qainuqa dan Yahudi yang lainnya. Mereka mencoba untuk menghina para sahabat Nabi SAW, merusak persaudaraan, persatuan yang sudah dibangun oleh Nabi SAW. Dan ternyata pelakunya di balik gerakan yang dilaksanakan oleh kelompok Yahudi ini adalah tangan-tangan dari kelompok munafik. Yang mana kelompok munafik ini secara zahir mereka sudah menyatakan keimanan dan keislamannya di hadapan Rasulullah. Tapi di belakang Rasulullah justru mereka ini menjadi pemicu terjadinya keretakan antara saudara-saudara yang ada di kota Madinah. Dan mereka telah mengujar kebencian di dalam hati orang-orang Yahudi. Salah satu tokoh mereka yang terkenal adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal para hadirin rahimakumullah, kelompok orang-orang Yahudi ini sebenarnya sudah banyak mengetahui tentang sifat yang akan datang kepada mereka dari seorang nabi pilihan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui secara spesifik tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sebagaimana mereka itu mengetahui secara spesifik tentang sifat-sifat anak-anak mereka. Tapi karena mereka belum bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka sudah tahu, walaupun mereka sudah hidup bersama Nabi SAW, mereka tetap menutup hati mereka untuk mendapatkan keimanan dan keislaman, sehingga mereka tetap menjadi kelompok orang-orang kafir. Cuma Nabi kita Muhammad SAW tidak serta-merta kemudian memusuhi mereka, tidak serta-merta kemudian membenci dan mengujar kebencian terhadap mereka. Akan tetapi beliau Nabi Muhammad SAW yang memiliki tujuan agar semua umat manusia kenal dengan Allah, kenal dengan agama Islam, maka beliau pun kemudian ingin mempersaudarakan saudara-saudara yang ada di kota Madinah, baik mereka yang terdiri dari umat Islam maupun mereka yang terdiri dari kelompok orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW tidak ingin terjadi perselisihan di antara mereka sampai mungkin keributan, sampai mungkin peperangan. Maka Nabi SAW, para hadirin, merangkul orang-orang Yahudi Madinah. Nabi mengikat mereka dengan persaudaraan dan dalam satu perjanjian. Tujuannya apa? Agar kota Madinah menjadi kota yang damai, kota Madinah menjadi kota yang tentram, tidak ada perselisihan, dan mereka bisa membangun bersama peradaban
dan pembangunan di kota Madinah. Maka terjadilah sebuah kontrak perjanjian antara umat Islam dengan kelompok Yahudi. Di antara perjanjian yang jumlahnya banyak, di antara perjanjian yang jumlahnya banyak, salah satu di antara perjanjian tersebut adalah tidak ada yang boleh menyakiti antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, begitu juga dengan orang Yahudi. Mereka semuanya wajib mendapatkan perlindungan dengan sebaik-baiknya perlindungan. Maka perjanjian ini disetujui baik oleh umat Islam, begitu juga oleh orang-orang Yahudi. Maka tetapi nanti di kemudian hari, para hadirin, perjanjian ini batal, dirusak oleh kelompok orang-orang Yahudi. Maka kata para alim ulama menjelaskan tentang sifat asli orang-orang Yahudi. Mereka akan selalu menanamkan rasa benci di dalam hati mereka terhadap Islam dan terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai di dalam Al-Quran, kalau kita ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah rela terhadap apa yang menjadi jalannya kita. Mereka akan tetap berusaha agar kita itu bisa mengikuti jalannya mereka. Itu dimulai dari kapan? Dimulai dari zaman sebelum zamannya Nabi Muhammad. Kemudian masuk di zamannya Nabi Muhammad. Sampailah di zamannya kita seperti saat ini, yang mana mereka sekalipun tidak senang dengan gerakan-gerakan kita. Apa yang kita lakukan tidak semuanya disenangi oleh orang-orang Yahudi, tidak disenangi oleh orang-orang Nasrani, dan mereka mencoba sedemikian rupa dengan berbagai macam usaha maupun upaya agar kita semua meninggalkan agama kita Islam. Dan itulah yang juga terjadi terhadap umat Islam di kota Madinah. Walaupun saat itu bersama mereka ada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berhati-hatilah terhadap mereka yang memusuhi kita, khususnya mereka yang secara nyata tampak dengan sikapnya memusuhi kita seperti orang-orang Yahudi. Cuman kata ulama, yang cukup berbahaya, mereka yang hidup bersama kita, mereka yang berpakaian sama seperti kita, mereka yang beribadah juga sama seperti ibadahnya kita. Mereka itulah yang disebut dengan kelompok munafik. Tokoh mereka Abdullah bin Ubay bin Salul sudah mati dari 1400 tahun yang lalu. Tapi pemikiran dari Abdullah bin Ubay bin Salul tentang kenifakan, tidak senang dengan segala hal yang berkaitan dengan Islam, walaupun harus Islam terlebih dahulu, itu tetap ada sampai dunia ini berakhir. Dan na'udzubillah min dzalik, di zaman sekarang ini banyak sekali pemikiran-pemikiran munafik itu berada di tengah masyarakat. Mereka mengatakan bahwa sholat ini seperti ini, syariat ini sepertinya yang bagus seperti ini, bukan seperti ini, macam-macam dalilnya. Tapi kalau di depan kita
Dia seakan-akan menjadi orang yang paham betul dengan agama, orang-orang yang paham betul dengan ibadah dan lain sebagainya. Makanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka yang paling bawah, yang paling dasar. Mereka itu nantinya akan menjadi apa namanya? Bahan, ya, untuk menjadi bahan api. Tubuh-tubuhnya orang munafik itu paling dasar. Auzubillah min dzalik. Dan itu lebih sadis lagi daripada orang kafir, ya, sadis lagi daripada orang kafir. Maka berhati-hati, karena memang seperti orang-orang munafik ini di dalam hatinya juga tidak senang dengan gerakan-gerakan Islam, dengan syiar-syiar Islam. Dan kalau kita belajar Bapak Ibu sekalian, munafik itu dibagi dengan beberapa macam, ya. Yang paling mengkhawatirkan itu adalah tingkat kemunafikan dari pemikiran atau etikat keyakinan. Tampaknya Islam, tapi keyakinannya itu sudah berbelok, bukan Islam. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kemudian al-qitalu al-idlu bihi bad'uhu adadus saraya adadul ghazawat al-qasdu min wad'il ahjar ala al-maqabir. Adinallahu lil muslimin bi qitali a'daihim ba'da mu'aradatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa idaihim lahu wa ittifaqihim ala qatlihi. Fa badal qitalu fi sanatil ula bis sariyah arsala ar-rasul bil riyasati ami Hamzah li'tiradi 'irin li Quraisy raji'atin min asy-Syam thumma tataba'at as-saraya wal ghazawat. وقد بلغ عدد السرايا 47 سرية وعدد الغزوات 27 غزوة وتوفي في سنة الأولى عثمان بن مطعون أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاء فأمر الرسول برش قبره بعد دفنه ثم وضع حجرا عليه وقال أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada tahun pertama dari tahun hijrahnya Nabi SAW, banyak sekali kejadian yang dilewati oleh Rasulullah SAW, begitu juga dengan para sahabat. Setelah beliau mengikat kontrak janji dengan orang-orang Yahudi, di tahun itu juga Nabi SAW mendapatkan izin resmi dari Allah Subhanahu wa taala untuk melawan musuh dengan memerangi mereka. Karena pada sebelum Nabi SAW itu hijrah ke kota Madinah, apapun perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi SAW itu tidak dilawan oleh Nabi Muhammad, baik dengan perkataan apalagi dengan perbuatan. Dan saking sabarnya Nabi SAW, beliau itu mampu untuk bertahan selama kurang lebih 13 tahun. Padahal berapa banyak bentuk-bentuk pelanggaran secara fisik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW. Namun Nabi bersabar sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan lampu hijau kepada Nabi SAW. Di
Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan uzinallahu lil muhajirin bi qitalil musyrikin Quraisy. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada kelompok muhajirin untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Mendapatkan perintah ayat ini, Nabi SAW kemudian memberikan pernyataan di depan para sahabatnya. Beliau SAW mengatakan, dulu mereka memerangi kita, maka sekarang giliran kita yang memerangi mereka. Gak ada takutnya, Pak. Nabi kita Muhammad SAW itu begitu mendapatkan lampu hijau dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang Quraisy, beliau pun turun secara fisiknya di dalam satu peperangan kecil yang disebut dengan Perang Ubidah. Ada kelompok orang-orang Yahudi yang ingin diperangi oleh Nabi SAW, dikejar oleh para sahabat Nabi, tapi mereka melarikan diri. Dan kita bisa mengetahui di dalam ilmu sejarah ada dua makna. Yang pertama as-sarayah, yang kedua al-ghazwah. As-sarayah itu adalah peperangan yang bersifat kecil, dan Nabi SAW biasanya tidak pernah menghadiri, cukup para sahabat saja. Tapi kalau al-ghazwah itu adalah peperangan dengan jumlah yang besar, dan Nabi SAW ikut andil dalam perang tersebut. Berapa banyak Nabi SAW itu turun di medan perang? Beliau turun di medan perang sebanyak 27 kali. Dan beliau melakukan dengan sendiri, naik atas kendaraan, membawa pedang, menghunuskan pedang, mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh. Itu semua dilakukan oleh Nabi SAW. Sampai para alim ulama, ahli sejarah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mendandingi keberanian seorang pahlawan, seorang panglima perang daripada keberanian Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada yang bisa menandingi kecerdasan dalam mengatur strategi perang kecuali mereka yang pernah dibawa oleh Nabi SAW, seperti Sayyidina Khalid bin Walid. Jadi kalau diurutkan, Pak, panglima perang terhebat sepanjang masa itu, nomor pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian disusul Sayyidina Khalid bin Walid. Kemudian disusul Sayyidina Umar ibn Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka beliau di sini, ya, dikatakan beliau mencoba untuk mengajarkan kepada keluarganya dan para sahabatnya bersikap yang tegas, apalagi setelah mendapatkan lampu hijau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ada satu kafilah dari kota Mekah yang baru pulang dari negeri Syam. Kafilah itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Tentunya dalam kafilah itu banyak barang-barang dagangan yang berharga. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan beberapa sahabatnya untuk mencegah kafilah tersebut. Apa maksud Nabi? Nabi menyampaikan kepada pamannya Sayyidina Hamzah dan juga kepada beberapa sahabat, kita memiliki hak sebagaimana mereka telah mengambil hak kita di kota Mekah,
maka ketika mereka ingin melewati Madinah, kita bisa mencegat dan mengambil barang dagangan yang berharga dari mereka. Disiapkanlah pasukan-pasukan kecil yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib di satu jalan. Tapi kemudian Abu Sufyan bin Harb mendapatkan bocoran. Di saat dia berada di tengah pasukannya Sayyidina Hamzah, dia berhasil kabur. Lalu kemudian dia membawa berita tentang penghadangan dari Rasulullah SAW kepada Abu Jahal. Maka mereka tokoh-tokoh kafir Quraisy pun merasa marah kepada Nabi SAW dan mereka berjanji, tenang kau wahai Abu Sufyan, kami akan mempersiapkan pasukan dan kami akan memerangi Muhammad. Kami akan memerangi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar juga tentang adanya persiapan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah untuk menyerang Nabi SAW. Maka Nabi juga mempersiapkan dengan jumlah kurang lebih 313 orang. Untuk melawan siapa? Melawan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Maka Abu Sufyan bin Harb tidak pernah berpikir bahwa ini akan berkelanjutan sampai terjadi peperangan. Maka dia kemudian mencari satu orang intel untuk melihat bagaimana kejadian yang berlangsung setelah dia melarikan diri. Oh, ternyata tidak ada masalah. Barang-barang dagangan dari kafilah itu sudah berhasil diambil oleh umat Islam. Maka tidak ada lagi kebencian dari mereka untuk memusuhi orang-orang kafir Quraisy. Maka Abu Sufyan bin Harb kemudian mengatakan, sudah, Anda tidak perlu pergi lagi ke Madinah untuk mendatangi Muhammad. Dijawab sama Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Mereka mengatakan, enggak masalah, kita tetap akan berangkat dan kita akan menikmati, anggap saja tamasya, katanya. Nah, nanti para hadirin rahimakumullah, kejadian itu berlanjut dengan satu peperangan yang disebut dengan Perang Badar. Yang disebut dengan Perang Badar. Nabi Muhammad berserta para sahabat dan pasukan akan melawan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya mereka itu 3 kali lipat dari jumlahnya umat Islam. 900 lebih, bahkan ada yang mengatakan 1000 orang. 1000 orang. Di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, walaupun Nabi SAW itu sudah mendapatkan izin resmi dari Allah untuk berperang demi mempertahankan diri dan menjaga keselamatan, tapi beliau itu tetap mematuhi rambu-rambunya Allah, dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antara rambu-rambunya Allah, janganlah kalian berperang di tanah haram. Maka itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabat Nabi Muhammad. Karena tanah haram adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rambu-rambu kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Jangan memerangi mereka terlebih dahulu kecuali mereka yang memerangi kita terlebih dahulu. Walaupun Nabi sempat memberikan pernyataan karena saking senangnya mendapatkan lampu hijau dari Allah bisa memerangi mereka, tapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala memilih umat Islam untuk lebih bisa sabar dan bertahan. Tapi kalau mereka sudah mencoba untuk menyerang dan menyakiti, maka wajib untuk memerangi mereka. Wajib untuk memerangi mereka. Dan sejatinya juga, ya, Nabi kita Muhammad SAW itu
selalu dijaga oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti setelah mendapatkan pernyataan resmi dari Allah di dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang menjagamu dari keburukan manusia. Setelah ayat itu disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat itu tidak lagi membuat penjagaan yang ekstra. Biasanya ada penjagaan ekstra, ring 1, ring 2, sampai ring 4. Yang paling dekat itu adalah ring 1, kelompoknya sahabat pilihan seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Tapi begitu Nabi Muhammad mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang menjagamu dari keburukan manusia, mulai agak longgar. Karena dalam keyakinannya mereka, selain mereka patuh terhadap firman Allah dan pesan Nabi SAW, pastilah Allah menjaga kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu untuk kita, menjadi wawasan untuk kita, agar kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan dari Rasulullah SAW dan perjuangan dari sahabat Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan berkat kecintaan kita kepada Rasulullah, Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.